Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang kapan sih pencairan bantuan PKH di tahap 1 dan juga bantuan BPNT di tahap 1 itu dicairkan, sahabat YouTube. Karena banyak sekali KPM-KPM yang menanyakan, baik itu KPM yang dari via online maupun KPM saya sendiri yang bertanya-tanya kapan kira-kira pencairan bantuan PKH dan BPNT itu dicairkan. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan informasi juga terkait inilah KPM-KPM yang cair bantuannya di tahap 1 bagi PKH dan juga BPNT. Seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya di tahun 2023 ini memang terjadi pencairan bantuan PKH BPNT di tahap yang ke-1. Yang mana bantuan PKH memang bantuan yang pencairannya itu adalah 3 bulan sekali di setiap tahapnya. Tahap pertama terjadi pada alokasi bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian tahap yang kedua dimulai bulan April, Mei, Juni. Kemudian tahap yang ketiga adalah Juli, Agustus, September. Kemudian tahap yang keempat adalah terjadi di bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, bantuan PKH ini memang terus dinanti-nantikan oleh para KPM PKH dan KPM BPNT yang mendapatkan bantuan PKH. Karena memang hari ini adalah hari di mana bulan Januari sudah tiba, itu artinya pencairan di tahap yang ke-1 sudah akan dimulai, yakni karena sudah memasuki pada bulan Januari, Februari, dan bulan Maret, sahabat YouTube. Kemudian kira-kira kapan sih pencairan bantuan PKH dan BPNT itu dilaksanakan? Karena mengingat sekarang sudah jatuh pada pertengahan bulan Januari tahun 2023 ini. Nah, patut Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya sebelum kami menerangkan kapan pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT, Anda harus meyakinkan terlebih dahulu apakah Anda termasuk dalam KPM-KPM yang positif bisa cair di pencairan PKH di tahap 1 tahun 2023 ini. Karena di sini saya sudah merangkum ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya KPM-KPM bisa cair di tahap yang ke-1. Nah, baik sahabat YouTube, langsung saja syarat yang pertama yang mengharuskan KPM itu cair adalah yang pertama KPM tersebut harus terdaftar di data DTKS. Jadi perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasannya sering sekali saya sampaikan bantuan apapun itu sumber datanya adalah dari data DTKS. Artinya penerima bantuan sosial apapun dari pemerintah itu harus data penerimanya diambil dari data DTKS. Jadi pastikan dulu apakah Anda sudah masuk di data DTKS atau sudah dikeluarkan sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube, bagi Anda semuanya yang ingin mengusulkan agar nama Anda maupun nama tetangga maupun nama saudara yang kebetulan layak mendapatkan bantuan bisa mengusulkan melalui perangkat desa maupun perangkat kelurahan untuk
namanya dimasukkan di data DTKS. Jadi syarat yang pertama, namanya harus aktif dan masuk di data DTKS sampai itu. Kemudian syarat yang kedua adalah KPM tersebut harus punya komponen PKH di salah satu dalam komponen PKH, minimal satu komponen saja. Jadi perlu Anda ketahui, di dalam PKH itu ada beberapa jenis komponen yang harus dimiliki oleh para KPM, dan ini menjadikan syarat agar supaya KPM bisa cair bantuannya. Komponen yang pertama adalah terdiri dari komponen ibu hamil, kemudian komponen anak balita, kemudian komponen anak sekolah, yang di situ komponen anak sekolah dihitung dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Kuliah tidak termasuk ya. Kemudian di situ ada komponen lansia, kemudian ada komponen disabilitas berat sahabat YouTube. Jadi jika Anda mempunyai salah satu saja, maka Anda bisa dapatkan bantuan PKH sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube, syarat yang ketiga adalah Anda harus memiliki nomor NIK dan nomor KK aktif di Dukcapil. Jadi perlu Anda ketahui bahwasanya Anda jika tidak aktif nomor NIK-nya, kemudian nomor KK-nya tidak aktif, artinya ada yang ganda, kemudian ada yang tidak padan antara nama-namanya, yang di DTKS namanya Siti Nurhaliza misalkan. Di Dukcapil S. Siti Nurhaliza. Nah, ini sangat tidak bisa disatukan ya, karena ada perbedaan huruf dari Dukcapil kemudian di DTKS. Nah, ini tidak bisa mencairkan bantuannya pada akhirnya. Maka dari itu harus dibenahi terlebih dahulu dan harus dipadankan antara data di Dukcapil dengan data yang di DTKS sahabat YouTube. Jadi syarat yang ketiga adalah Anda harus memiliki nomor NIK aktif dan nomor KK aktif di Dukcapil, kemudian harus sinkron antara data di Dukcapil dengan data yang di DTKS sahabat YouTube. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah bagi KPM-KPM yang mempunyai anak sekolah, yakni jenjang SD, SMP hingga SMA, yang kebetulan datanya belum masuk di data Dapodik, harap segera memasukkan datanya ke data Dapodik oleh petugas sekolahnya sahabat YouTube. Karena jika anak Anda belum masuk dalam daftar Dapodik dan belum disinkronkan dengan data DTKS, maka pencairan bantuan PKH di tahap yang ke-1 tidak akan cair sahabat YouTube. Untuk itu segeralah temui petugas sekolah apabila di pencairan kemarin anak Anda tidak cair bantuannya, maka segeralah pergi ke sekolah dan menemui operator sekolah untuk mengecek apakah nama anak Anda sudah masuk dalam data Dapodik sahabat YouTube. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah Anda harus dipastikan sebagai KPM yang sudah ditetapkan di dalam SK pencairan bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023 oleh Kementerian Sosial. Nah, syarat yang terakhir ini adalah syarat yang paling utama dan paling penting untuk Anda dicairkan bantuan PKH di tahap yang ke-1. Karena jika Anda sudah melakukan syarat-syarat sebelumnya, namun di syarat yang satu ini, yakni nama Anda tidak ditetapkan di SK pencairan bantuan PKH, maka Anda tidak bisa cair bantuannya. Jadi untuk itu kita berdoa saja semoga apa yang sudah kita lakukan mulai syarat-syarat yang pertama tadi hingga syarat yang terakhir, dan setelah itu nama Anda bisa masuk di dalam SK penetapan bantuan PKH di tahap yang ke-1, sehingga jika sudah ada SK yang diturunkan maka akan menyusul surat SP2D yang di situ ada nama-nama KPM yang cair di tahap 1 tahun 2023 ini sahabat YouTube. Nah,
Untuk perkiraan kira-kira kapan pencairan bantuan PKH BPNT ini dilakukan, hingga saat ini kami masih menunggu informasi dari Kementerian Sosial secara resmi karena hingga saat ini belum ada informasi yang pasti dari Kementerian Sosial kapan dicairkannya bantuan PKH dan bantuan BPNT. Untuk itu, sambil menunggu pencairan bantuan PKH dan BPNT sahabat YouTube, silakan Anda mengecek tentang apakah nama anak Anda sudah masuk di Dapodik ataukah belum. Kemudian apakah nama Anda sudah padan antara Dukcapil dan DTKS. Silakan membenahi ke operator desanya masing-masing sahabat YouTube. Sehingga sambil menunggu kita juga berbenah agar supaya nanti di pencairan PKH bisa cair bantuannya sahabat YouTube. Nah, untuk itu sahabat YouTube mohon bersabar dulu, berdoa dulu semoga bantuan PKH segera dicairkan. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.